Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang muatan pelajaran IPA, yaitu materi gangguan pernapasan pada manusia dan penyakit pada organ pernapasan. Nah, gangguan pernapasan pada manusia ada beberapa penyebabnya ya. Nah, penyebab yang pertama yaitu bibit penyakit. Nah, karena bibit penyakit itu satu, flu. Nah, penyebabnya virus, mudah ditularkan melalui udara. Yang kedua yaitu tuberkulosis atau TB. Penyebabnya yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, TB mudah ditularkan melalui udara. Yang ketiga yaitu bronkitis. Bronkitis penyebabnya virus, mengakibatkan peradangan pada bronkus. Nah, bronkus itu percabangan yang menuju ke paru-paru ya. Pneumonia penyebabnya bakteri Diplococcus pneumoniae. Selanjutnya yaitu penyebab gangguan pencemaran udara. Nah, satu, asma. Asma penyebabnya penyempitan saluran pernapasan. Terus emfisema. Emfisema penyebabnya kerusakan pada alveolus. Yang ketiga, kanker paru-paru. Penyebabnya pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru. Nah, selanjutnya penyebab gangguan fisik, kelainan pada organ pernapasan yang terjadi sejak lahir, sehingga memerlukan bantuan alat pernafasan. Nah, selanjutnya, ini ada penyakit pada pernapasan manusia, penjelasan secara lebih detail ya. Yang pertama yaitu asma. Nah, ini ada gambar orang sedang menghirup inhaler ya. Nah, asma yaitu penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Nah, gejalanya dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat. Nah, pengobatannya memberikan inhaler. Nah, ini kamu lihat ya, ini menghirup inhaler. Nah, inhaler yaitu alat untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara dihisap melalui mulut. Nah, ini khusus untuk penyakit asma ya. Jadi bukan untuk permainan. Oke, selanjutnya yaitu flu. Nah, flu, kamu pernah flu? Mungkin hampir semua orang sudah pernah merasakan flu ya. Ini contoh gambarnya flu. Flu yaitu gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Nah, gejalanya sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, nafsu makan berkurang. Nah, pengobatannya bisa minum obat sesuai dengan resep dokter ya. Jadi kalau misalkan flu, berobat ke dokter, nanti minum obat yang diberikan oleh dokter. Serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya yaitu bronkitis. Nah, bronkitis ini ya, ini yang diserang pada penyakit bronkitis, bronkus. Nah, infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Nah, gejala pada bronkitis yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatannya minum obat sesuai dengan resep dokter, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Ya, bronkitis. Nah, selanjutnya yaitu tonsilitis. Nah, ini ada gambar tonsilitis ya, atau amandel. Nah, ini tonsil normal ya. Ini normal, tonsilitis ini bengkak. Lihat ya perbedaannya, yang ini kecil, yang ini besar. Nah, bagian tonsilitisnya bengkak. Nah, ini tonsilitisnya bengkak. Peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, gejalanya membesarnya tonsil yang menimbulkan rasa sakit. Muncul selaput putih di sekitar tonsil. Ini ya contohnya. Nah, pengobatannya minum obat sesuai dengan resep dokter, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Nah, selanjutnya pneumonia. Nah, ini pneumonia contohnya. Nah, pneumonia yaitu peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Nah, lihat ya, ini alveolus yang normal. Nah, ini alveolus yang mengalami pneumonia. Jadi ini ada cairan di sini ya.
disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Nah, gejala pneumonia yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya minum obat sesuai dengan resep dokter. Jadi kalau pneumonia itu ada gejalanya langsung ke dokter ya untuk berobat. Nah, selanjutnya yaitu emfisema. Nah, ini emfisema. Emfisema yaitu kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Nah, ini alveolus normal, ini alveolus yang terkena emfisema ya. Nah, gejalanya sesak napas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Nah, ini jadi kalau misalkan alveoli yang sehat itu ya alveolus yang sehat, di sini kan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, jika emfisema, udara itu terperangkap di sini di dalam alveolus. Jadi tidak terjadi pertukaran udara secara normal ya kalau misalkan alveolusnya rusak. Nah, penyebabnya polusi udara dan zat yang berbahaya di dalam rokok. Itu ya. Emfisema. Selanjutnya, ini pengobatannya minum obat sesuai dengan resep dokter, menghindari asap rokok, serta menjaga pola hidup sehat seperti olahraga secara teratur. Selanjutnya yaitu kanker paru-paru. Nah, ini kanker paru-paru ya. Ini contoh paru-paru yang terkena kanker. Nah, kanker paru-paru yaitu pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar ke seluruh tubuh. Nah, ini sel-selnya sel kanker ya maksudnya. Gejalanya yaitu batuk yang terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri dada. Penyebabnya zat yang berbahaya di dalam rokok. Nah, pengobatannya melakukan kemoterapi dan radioterapi. Nah, jadi ini kanker paru-paru itu tumbuhnya sel kanker secara mengganas ya atau tidak terkendali, akhirnya paru-paru menjadi rusak karena tidak bisa melakukan atau menjadi organ pernapasan yang normal ya karena terhambat oleh sel kanker paru-paru ini yang menempel di paru-paru. Nah, bagaimana supaya sel kanker ini hilang? Ini pengobatannya ya bisa melakukan kemoterapi dan radioterapi. Jadi sel kankernya dibuat tidak aktif. Ya kalau misalkan masih ringan, mungkin gejalanya bisa hilang ya sel kanker paru-parunya. Tapi kalau misalkan gejalanya sudah berat, mungkin agak banyak untuk melakukan kemoterapi dan radioterapi. Nah, ini sel kanker paru-paru itu bisa karena paparan asap rokok juga ya. Jadi bukan hanya perokok, tapi juga orang yang menghirup asap rokok bisa terkena kanker paru-paru. Nah, selanjutnya yaitu tuberkulosis atau biasa dipanggil TB ya. TB itu tuberkulosis. Nah, ini tuberkulosis penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada ya ini salah ketik pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Nah, gejalanya mengalami napas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan turun. Nah, pengobatannya yaitu minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, sekian penjelasan dari Bu Guru tentang macam-macam penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.